Caimin lagi membangun citra bahwa ada loh yang perlu diperhatikan dalam konteks bencana ini. Saya rasa panggung ini juga panggung citra bagi baik itu Golkar maupun bagi Caimin sendiri. Ibaratnya berarti dari sesama internal kabinet ini juga punya agenda masing-masing. Dalam kacamata citra atau komunikasi politik itu juga mereka itu berharap bahwa saya ingin membantu tapi juga berharap monetisnya. Tribuners, belakangan publik dihebohkan dengan pernyataan mengenai taubat nasuha dari sejumlah pejabat yang kemudian ditanggapi sejumlah menteri. Fenomena ini kembali menegaskan bagaimana ucapan pejabat, terutama yang bernada personal maupun ada dugaan emosional, ini sering memiliki dampak politis yang juga luas. Dalam waktu bersamaan, hal ini juga disampaikan berkaitan dengan bencana yang terjadi di Sumatera dan juga Aceh. Apakah kemudian yang bisa dibaca dari pernyataan taubat nasuha ini, dan bagaimana kalau kita bisa membaca bagaimana sikap dan langkah-langkah yang diambil oleh sejumlah pejabat dalam halnya merespons kondisi bencana di wilayah Sumatera dan juga Aceh. Saya akan membahasnya dalam Tribun News on Focus kali ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, Direktur Eksekutif Aljabar Strategik, ada Mas Rifki Caniago. Mas Rifki, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Kabar baik, Mas? Iya, Mbak. Selamat sore. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, Mas Rifki, ada satu bahasan yang hari ini akan kita diskusikan bersama. Ini mengenai salah satu konteks ucapan dari menteri, begitu ya, Ini Iskandar atau Caimin yang membuat pernyataan ada setidaknya 3 menteri yang awalnya disentil, diminta untuk taubatan nasuha, begitu kan, dalam konteks kondisi bencana yang terjadi di Aceh dan juga Sumatera. Mungkin boleh pengantar dari Mas Rifki, apa yang bisa dibaca, Mas, dari pernyataan taubat nasuha dari Caimin ini? Ya, kalau kita pertama juga mengucapkan belasungkawa ya, berduka cita di saudara kita yang di Sumatera. Saya juga orang Sumatera Barat, jadi dia itu punya rasa empati di teman-teman di Sumatera. Tapi saya menilai dalam konteks politik maupun komunikasi melihat bagaimana ucapan yang disampaikan oleh Caimin ini dalam apakah itu menyerang Pak Arya Juli Antoni maupun Pak Bahlil, tapi yang paling benar Pak Bahlil ya. Karena ini kan juga bencana ini kalau kita membaca dalam kacamata politik ini bukan hanya sebuah sesuatu yang bersifat kemanusiaan, tapi bagi orang politik bencana ini juga menjadi panggung citra maupun panggung empatik ya. Artinya ketika misalnya ada yang bisa diperbincangkan seberapa peduli dengan isu yang ada dan seberapa siapa yang paling bisa disentil dalam konteks politiknya dalam posisi bencana ini juga menjadi perbincangan di media sosial maupun di media online. Dan saya rasa ciri khas Caimin kan dari dulu kan juga guyarnya kayak gitu kan. Ibaratnya dia itu melempar wacana lalu dicontoh oleh pihak lain. Dan saya rasa ini secara komunikasi politik tentu Caimin lagi membangun citra bahwa ada loh yang perlu diperhatikan dalam konteks bencana ini, tentu pihak yang bertanggung jawab. Tapi tentu Golkar maupun yang lain juga merespon cukup lincah juga bahwa agar jangan Caimin bermain dalam ranah moralitas, tapi ranah teknokratis untuk melihat bahwa ini juga masalah teknis. Maka saya rasa panggung ini juga panggung citra bagi baik itu Golkar maupun bagi Caimin sendiri. Dan saya rasa fenomena juga berkaitan dengan fenomena beberapa partai politik maupun misalnya Pak Zulhas juga ke Sumatera. Ini kan juga bagi sebagian kalangan orang lain juga menganggap ini sebuah panggung citra. Selain panggung mereka berempati dengan pihak yang terkena bencana. Dan saya rasa tentu bagi partai politik tentu ingin melihat juga ruang-ruang ini sebagai ruang empati untuk peduli dan juga respect dengan orang yang sedang dilanda bencana. Begitu. Ini kalau kita melihat dalam konteks Muhaimin Iskandar begitu ya, Mas Rifki, kan ada di tubuh kabinet, kemudian melayangkan kritik kerasnya ini kan juga kepada sesama menteri begitu kan. Apakah ini kalau bisa dilihat Caimin ini bagian dari manuver politik personal dari seorang Muhaimin Iskandar agar menunjukkan namanya di atas bencana, atau sebenarnya juga bisa dibaca bahwa di dalam internal kabinet saja masing-masing juga saling menggigit dalam tanda kutip begitu? Ya, saya rasa tentu di dalam internal kabinet juga ada persaingan yang ketat ya. Artinya karena memang meskipun banyak yang bilang ini memang pilpres ini masih jauh, maksudnya 2 tahun 3 tahun lagi, tapi paling tidak kan panggung politiknya kan harus dimulai. Nah, ibaratnya kan mereka kan udah tahun terakhir kan tertahan ini.
Karena kalau kita membaca kondisi politik ke depan, baik apa yang diincar oleh Pak Muhaimin, Pak Bahlil dan lain, tentu posisi strategis. Apakah cawapres lagi atau bagaimana? Dan saya rasa tentu dengan menjadikan bencana atau ruang-ruang politik ini untuk jadi perbincangan kan itu kan sah saja. Misalnya tentu Pak Bahlil pun juga melakukan yang sama. Ibaratnya bagaimana dia membangun perbincangan di media sosial maupun media online. Dan Caimin, dan saya rasa tentu dia merasa bahwa tentu ketika ada yang disentil ini juga menjadi penting juga bagi dia secara pribadi bahwa ada loh yang harus diperhatikan siapa yang harus disalahkan. Jangan hanya menyalahkan pihak yang lain. Dan saya rasa paling tidak secara komunikasi politik maupun secara politik Caimin mendapatkan atensi, Mbak. Atensi dari media bahwa Caimin merespon loh, berempati dalam hal ini. Begitupun dari partai lain maupun dari Golkar maupun dari Raja Juli Antoni. Dan saya rasa ini juga hal menarik karena memang apakah bagi di internal kabinet juga merasa bahwa tentu saya juga harus memanfaatkan momentum ini karena Caimin mungkin dia nggak punya wewenang juga untuk langsung ke lokasi bencana kan. Tentu mungkin cara dia untuk bisa memanfaatkan ruang itu adalah mengeluarkan lewat pernyataan. Dan sehingga dia dianggap atensi, mendapatkan perhatian publik yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Gitu, Mbak. Termasuk juga bagaimana kemudian sampai dibawa ke rapat kerja sama DPR kemarin, ini kan juga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kan juga sudah langsung mengklarifikasi ya, Mas Rifki ya, bahwa Caimin ini sudah minta maaf, tidak bermaksud untuk kemudian dalam konotasi negatif begitu ketika meminta menteri-menteri yang berkaitan soal bencana ini untuk melakukan taubat nasuha. Permohonan maaf ini bagaimana dibacanya oleh Mas Rifki? Dan saya rasa permohonan maaf yang dilontarkan oleh Caimin kepada Pak Juli ini kan ya bagi saya ini dinamika yang dimainkan oleh Caimin, Pak Bahlil maupun Pak Juli biasa saja, nggak terlalu besar. Tapi memang konteksnya kan hari-hari ini kan lagi ada bencana kan. Makanya saya rasa selain itu pertama ketika misalnya politisi ini memang dia itu memang benar-benar membantu, memang turun ke lapangan ini sah saja kan. Ibaratnya ketika mereka itu menggunakan gimmick ini untuk menyerang kawannya atau menyerang lawannya kan sah saja. Yang terpenting kan ada juga orang yang diserang. Saya rasa ini juga akan sah saja dalam konteks demokrasi ya. Paling tidaknya memang yang diserang Caimin ini juga orang yang bersangkutan di bidang itu, Pak Juli maupun Pak Juli dengan Pak Bahlil. Dan saya rasa tentu ini penting juga apakah ini bentuk bahwa selama ini komunikasi publik baik itu di lingkaran kabinet tersendat. Mereka sudah lama ingin tampil ke publik, ternyata belum juga mendapatkan ruang. Mungkin ruang-ruang ini dimanfaatkan untuk apakah mendulang citra ke lapangan atau mendulang citra lewat pernyataan di media. Dan saya rasa Pak Bahlil, Pak Caimin kalau ingin tetap eksis di dunia politik ya nggak apa-apa begitu. Yang terpenting mereka nggak menghilangkan empati kemanusiaannya untuk melihat bagaimana ruang-ruang politik ini sebagai ruang kemanusiaan. Dan yang kedua, dia juga harus melihat bahwa dinamika politik untuk mendapatkan atensi itu juga penting. Dan saya rasa fair aja untuk kita untuk melihat bahwa ini sebuah dinamika yang harus kita lihat dan kita dukung ke depannya, gitu Mbak. Oke, asalkan tidak kemudian mencampur adukan bagaimana urusan kemanusiaan ya Mas Rifki ya, di atas kepentingan dalam tanda kutip ini kepentingan eksistensi di dunia politik yang ada. Tapi apakah ada dampaknya begitu kan bagi kabinet sendiri dalam hal ini pemerintahan Prabowo ketika publik suguhkan ada menteri yang kemudian saling sentil, saling sindir, minta taubat dan sebagainya. Apakah ada efek yang dirasakan oleh pemerintahan, Mas? Ya, saya rasa kalau untuk membaca efek ini kan yang saling sentil menyentil di kabinet kan bukan hanya Caimin yang baru. Pak Purbaya pun juga banyak yang sentil kan. Ibaratnya yang dijewer kan juga banyak oleh Pak Purbaya. Bahkan kepala daerah pun juga banyak yang dijewer oleh Pak Purbaya. Dan saya rasa ini bagian dari komunikasi aja, Mbak. Ibaratnya berarti dari sesama internal kabinet ini juga punya agenda masing-masing mereka untuk melihat bahwa baik positioning mereka di lingkaran kabinet maupun positioning mereka di masyarakat. Dan saya rasa baik Pak Purbaya, baik itu Pak Bahlil, Pak Caimin, mereka punya pantauan jauh ke depan, Mbak. Nggak hanya menikmati sebagai menteri hari ini. Dan saya rasa ngapain mereka itu sibuk untuk mengincar konten, apakah konten diperbincangkan di media online maupun konten di media sosial kalau nggak punya agenda besar di 2029. Dan saya rasa ini tentu sebagai politisi mereka kan juga harus berhitung juga ini apakah saya ini berkomentar ada efek elektoral atau tidak, apakah saya berkomentar ada atensinya atau tidak. Dan saya rasa tentu baik Pak Purbaya, Pak Bahlil maupun Pak Caimin juga berhitung
Dan saya rasa ini yang akan menarik ke depannya. Karena ini juga akan kita juga harus hitung bahwa tahun 2006 inilah panggung politik. Kenapa? Karena mulainya kodifikasi undang-undang pemilu kan. Karena ini juga akan menentukan bagaimana mereka akan berhitung, apalagi apakah mereka akan dihitung sebagai cawapres atau tidak. Dan saya rasa ini, sebagai pengamat, saya mendukung para menteri ini bersuara, Bang. Ini bukan soal internal kabinet ya, karena memang saya rasa kalau misalnya mereka itu memang memperjuangkan kinerja yang masing-masing, ini silakan bersuara. Ini bukan untuk membangun orkestrasi yang tersumbat, tapi bagaimana para menteri juga harus berani bertanggung jawab secara pribadi bahwa mereka itu bekerja atau tidak. Apakah nanti citra ini akan mereka gunakan untuk sebagai usaha untuk mendapatkan kursi cawapres atau capres, ini tetap saja kan. Ini adalah bonus bagi mereka yang bekerja atau mungkin dicitrakan positif oleh masyarakat, begitu Mbak. Oke, harus dibangun dari saat ini agar hasil kerjanya juga bisa dilihat masyarakat. Bagaimana nanti dampak panjangnya akan dirasakan ketika memang masuk ke kontestasi di 2029. Meskipun kalau kita bicara sekarang masih cukup jauh, tapi persiapannya kan harus dari lama ya, seperti itu ya, Mas Rifki ya. Iya. Oke, ini kalau kita melihat beberapa waktu belakangan kan memang kalau di sering mendapatkan kritik dari publik kan bagaimana gaya komunikasi begitu kan dari para menteri maupun orang-orang terdekat dari kabinet sendiri. Sedianya kalau menurut Mas Rifki, kalau ini kita berbicara dalam konteks bencana, artinya apa yang disampaikan oleh para menteri, disampaikan orang-orang terdekat Prabowo ini wajar saja untuk kemudian disampaikan kepada publik, meskipun kan kita pasti ada pro kontra mengapa harus dengan tanda di tengah bencana dan sebagainya begitu, Mas. Ya, kalau kita melihat dari komunikasi bencana ini kan juga banyak diamati oleh banyak media. Memang banyak ketidaksiapan baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini saya mengomentari soal komunikasi politiknya ya, bukan soal teknis di lapangannya. Ya. Karena memang misalnya kepala BNPB yang awalnya mengomentari bahwa dia nggak seramai di media sosial, ternyata minta maaf. Sebenarnya kan atau beberapa kepala daerah yang memang sudah menggunakan statement yang aneh-aneh juga. Dan saya rasa ini juga penting juga kita lihat bahwa ternyata orkestrasi kita dalam kondisi krisis masih lemah, komunikasi kita masih lemah. Dan saya rasa ini yang belum clear. Ibaratnya misalnya para menteri atau siapa yang berkomentar ke media, ini kan juga belum ada orkestrasi yang belum terukur. Yang kedua, memang harus ada juga yang memang mewakili pemerintah, meskipun ini kan kemarin udah mulai tuh ya sama Pak Tikno, tapi kan sebelumnya kan tidak ada juru bicara pemerintah yang ibaratnya berkomentar ke media bahwa ini perkembangan ke depan, ibaratnya misalnya isu soal bencana nasional atau tidaknya, apakah ini ditetapkan sebagai bencana nasional atau tidak. Ini kan juga mulai bergulir panjang dulu di kalangan masyarakat, baru ada respon. Ibaratnya kan tidak ada yang berani juga berkomentar seperti itu. Baru terakhir dikomentar oleh Pak Mensesnek. Dan saya rasa ke depannya itu penting juga bagi pemerintah itu memiliki juru bicara yang cukup handal. Ibaratnya mereka mungkin tiap hari berkomentar. Ini kan kalau misalnya juru bicara itu dihajar oleh media, itu kan profesi yang memang sah-sah saja, jangan takut juga untuk dihajar oleh media kan. Terpenting bahwa mereka juga harus mampu juga menyampaikan kepada publik bahwa ada perkembangan ini, bahwa publik menunggu itu. Karena kan ibaratnya kalau misalnya hanya menunggu dalam konten di media sosial maupun hanya komentar lewat media online, ini kan terkadang nggak juga sampai humanismenya kan, pendekatan kemanusiaan nggak ketemu. Makanya ini yang menurut saya belum clear, karena memang informasi-informasi yang menyebar di media sosial maupun media online, kalau nggak ada orang yang jelas menyampaikan ke publik, ini juga akan simpang siur. Maka akan salah-salah menyalahkan antara mungkin kepada daerah menyalahkan pemerintah pusat, kenapa nih TKD-nya dipotong, atau mungkin Pak Caimin menyalahkan Pak Bahlil menyalahkan misalnya Pak Jajuli Tony. Ibaratnya saling bersama menteri akan saling menyalahkan. Pemerintah daerah menyalahkan pusat, BNPB menyalahkan pemerintah daerah. Ini juga ada ini kepala daerahnya yang siap untuk melihat bagaimana data BMKG. Dan saya rasa ini penting juga ada juru bicara yang harus siap tampil terus-menerus bagaimana menjelaskan informasi ini kepada publik. Begitu, Mbak. Oke, bagaimana ini PR pemerintah ya dalam kaitannya bencana yang ditinggalkan simpang siur terlebih dahulu sampai kemudian diredam juga oleh pemerintah pada akhirnya dalam hal ini konteksnya terdekat dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau mengenai kepedulian pejabat publik yang langsung turun ke lapangan, kemudian hadir di tengah masyarakat, tengah kondisi bencana di Sumatera dan juga Aceh ini, bagaimana melihat fenomena ini, Mas Rifki?
Ya, ini menarik juga. Kalau misalnya Caimin dengan Pak Doli itu, Pak Bahlil itu perang lewat pernyataan, juga ada politisi yang perang lewat konten, Mbak. Lewat konten mungkin hadir ke masyarakat, atau kalau bagi partai politik itu, mereka itu membagikan bantuan kemanusiaan, tapi ada berlambang logo partai. Bagi saya, kalau ini memang membantu, nggak sah saja ya. Ibaratnya yang penting mereka itu memberikan bantuan. Tapi kan dalam kacamata citra atau komunikasi politik itu juga mereka itu berharap bahwa saya ingin membantu tapi juga berharap monetisnya kalau di YouTube kan bahwa ada loh dampak saya kira apakah dampak elektoral atau dampak citra dan saya rasa ini yang dicari oleh para politisi kenapa mereka berbondong-bondong ke Sumatera Barat, ke Aceh dan Sumut juga mereka bersaing dengan para influencer untuk mendapatkan atensi dari masyarakat di Sumatera dan saya rasa tentu berbondong-bondongnya politisi ke Sumatera ini secara positifnya adalah memang semakin banyaknya atau mungkin ada kekosongan dari memang krisis komunikasi maupun bantuan yang di Sumatera. Dan saya ini positifnya. Yang kedua, tentu ini juga menandakan bahwa partai politik dan juga politisi juga memulai bahwa ini mulai start untuk melihat pemilu. Karena kenapa mulai start melihat pemilu? Bahwa ketika misalnya 2006 kita undang persiapan undang-undang pemilu, tentu mereka juga harus menyiapkan diri. Lagi Mas AHY ini juga datang nih dari Deddy Mulyadi juga datang ke Sumatera. Ya. Ibaratnya juga datang yang ibaratnya orang-orang Mas Gibran. Ibaratnya orang-orang yang akan potensial menjadi bertarung di Pilpres 2009, mereka tuh datang ke Sumatera. Secara kemanusiaan kita ingin menganggap sebagai isu yang positif. Tapi secara politik maupun secara komunikasi, ada panggung empati yang juga diincar, ingin didulang oleh para ini agar mendapatkan atensi yang positif bagi masyarakat di Sumatera. Dan saya rasa ini contoh saja. Yang terpenting, bagaimana jangan terlalu besar kontennya dibandingkan kemanusiaannya. Karena ini pasti akan dihajar juga oleh banyak orang. Begitu, Mbak. Tapi sedianya fenomena ini itu efektif tidak sih, Mas Rifki, dalam konteks politik begitu ya, untuk kemudian yang citra di satu kondisi tetap membantu masyarakat begitu. Apakah ini efeknya juga lumayan besar? Ya, kalau kita ingin menghitung dalam kalkulasi politik, tentu sebelum kita maju ke dalam konteks elektoral, tentu harus mendapatkan popularitas dulu, karena atensinya juga baik dulu. Maka bagi saya, ibaratnya kan beberapa politisi kan juga banyak yang belum terkenal. Misalnya kalau kita melihat Pak Purbaya, ini kan atensinya kan besar ini. Ya. Dia udah mendapat atensi besar ketika dia itu dianggap oposisi atau kontra dengan Bu Sri Mulyani, atensinya besar, tapi belum dalam konteks elektoral. Maka bagi politisi lain, baik itu misalnya Pak Deddy Mulyadi, Mas AHY, atau mungkin dari Pak Deddy dan Pak Zulkifli Hasan, tentu dia ingin mencari atau mendulang bagaimana citra ini juga terbangun lebih awal. Bahwa mereka itu adalah politisi, tokoh nasional, tokoh partai politik. Ini kan juga perlu dikenal juga di akar rumput, Mbak. Karena keuntungan bermain dalam konten level ke bawah itu adalah mereka itu mendapatkan atensi positif. Karena langsung bersentuhan dengan masyarakat, ada kontennya. Memang dalam konteks elektoral, ini kan juga nggak langsung menjadi suara, Mbak. Tapi yang terpenting, bagaimana para politisi ini bisa mengelola manajemen komunikasinya agar memang ini berdampak atau menghasilkan suara. Karena ini kan juga nanti kan ketika misalnya komunikasinya salah, tentu menjadi cacian kan, makian bagi masyarakat. Tapi ketika misalnya tidak itu menjadi bagus atau bisa jalan berbaik ke depannya, misalnya Pak Deddy Mulyadi misalnya kan dia memang dikenal sebagai politisi yang juga jago konten kan, tentu dia akan memanfaatkannya sebaiknya untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Tapi bagi politisi lain yang nggak terbiasa dengan hal ini akan dianggap ini akan memulai untuk mengkontenkan aktivitasnya di level bawah, begitu. Oke, ini harus dilihat juga bagaimana kemudian efek elektoralnya begitu ya. Ya, ini juga akan berdampak bagi tokoh-tokoh untuk diingat begitu oleh masyarakat, terutama dalam kondisi seperti ini. Secara umum, Mas Rifki, mungkin saya ingin analisa dari Mas Rifki, hadirnya pemerintah untuk membantu masyarakat begitu kan dalam kondisi bencana di Aceh dan Sumatera. Karena kita melihat di sosial media masih banyak yang mengeluhkan, Bapak ini belum terbantu, ini belum tertolong, ini belum teratasi, ini masih belum mendapatkan bantuan yang layak begitu. Sementara dari pemerintah kan juga sudah langsung menerjunkan banyak helikopter, kerjasama dengan TNI, Polri, dan sebagainya begitu kan. Sampai Pak Presiden juga sudah hadir, Mas Gibran, bahkan putra dari Pak Presiden bersama dengan Bu Titi ini juga sudah langsung turun ke lapangan begitu kan.
Bagaimana menurut Mas Rifki kehadiran pemerintah atau kehadiran presiden beserta personil-personilnya begitu kan dalam mengatasi kondisi bencana dan menenangkan masyarakat di sana, Mas, kalau dilihat dari Ya, kacamata politik? ya kalau kita, ya kalau Ya, kalau kita lihat, memang secara teknis ini kan pemerintah sudah bekerja sangat luar biasa. Ibaratnya pelibatan BNPB, TNI, Polri, bahkan banyak juga masyarakat yang membuat gerakan warga bantu warga yang turun ke Ya, bawah. Tapi memang situasi di bencana ini di luar banyak dugaan. Misalnya ada wilayah seperti di Aceh yang susah diakses, tapi barang-barangnya harus dikirim dari helikopter. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana informasi-informasi ini kan terlalu lama dikomunikasikan, Pak. Mungkin hari keberapa kan. Ibaratnya simpang siur di bawah ini kan bermacam-macam nih, Pak. Ibaratnya ya. informasi-informasi apakah ini dimainkan juga oleh pihak oposisi lewat konten-konten AI atau konten-konten yang sangat menakutkan bagi banyak orang. Karena nggak ada juga yang juru bicara yang memberikan komentar itu, karena memang ibaratnya baru komentar yang oleh banyak pejabat kemarin ya, beberapa hari yang lalu. Dan ini juga penting kita lihat bahwa memang ketika misalnya pemerintah itu hadir di level bawah atau di masyarakat, tapi kan di banyak orang ini nggak bisa hadir. Kenapa nggak bisa hadir? Karena nggak terkomunikasikan dengan baik. Hmm. Karena misalnya pemerintah daerah yang memang dia itu menyerah dengan daerahnya atau ini dan itu. Ini kan secara positif atau secara narasi kan ada isu yang menganggap bahwa ini sangat menakutkan di sana. Meskipun faktanya begitu, tapi kan komunikasi ini ketika disampaikan ke media, ini kan juga akan menjadi simpang siur. Tapi ketika disampaikan secara tertutup, tentu misalnya ini juga akan ada pergerakan bahwa ini akan juga memberikan bantuan secara langsung. Maka saya rasa narasi-narasi yang dimainkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, ketika misalnya tidak terkomunikasikan dengan baik, ini akan menjadi isu yang sangat menakutkan. Karena memang faktanya di lapangan, ini memang kejadian sangat luar biasa. Jadi ketika misalnya pemerintah memberikan bantuan, tapi tidak ada yang mau berkomunikasi, tidak mau menjelaskan kepada publik ini kondisi realita yang sebenarnya, maka ini juga akan menjadi hal yang cukup ya ibaratnya ini menjadi ruang juga, apakah ruang bagi orang-orang ibaratnya oposisi atau mungkin kelompok-kelompok yang memang nggak terafiliasi dengan partai politik atau influencer atau artis, bahkan harapan-harapannya teralihkan, Mbak. Misalnya orang yang berharap ini perhatiannya ke negara atau mungkin kepada pemerintah daerah, ini ketika misalnya yang datang itu adalah yang lain, maka ke sana arahnya. Maka gerakan-gerakan masyarakat sipil pun juga lebih gesit juga untuk menampilkan publik kan. Maka saya rasa ini juga penting kita lihat bahwa ini adalah pertarungan narasi, Mbak. Pertarungan narasi bagaimana isu kebencanaan ini dikomunikasikan dengan baik. Memang pemerintah sudah sangat luar biasa turun, bahkan bantuan 500 miliar akan diturunkan untuk membenahi Sumatera. Ini penting sekali, tapi ketika misalnya nggak terkomunikasikan di level bawah, bahwa ini juga akan disimpang siur, karena memang akan dijadikan sebuah perang narasi yang dimainkan oleh banyak pihak. Gitu, Mbak. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Rifki, tadi ada poin evaluasi yang paling mendasar adalah bagaimana komunikasi harus dijaga dari pemerintah, tapi kalau mungkin evaluasi lain begitu kan, soal penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah beserta gaduh-gaduh yang kemudian ada secara politik dalam tanda kutip begitu kan, apa evaluasi yang mungkin bisa disampaikan oleh Mas Rifki, silahkan. Ya, saya rasa ini dalam konteks politik tentu juga harus pertama, tentu harus ada orang yang mengorkestrasi komunikasi ini. Misalnya ketika misalnya kenapa para menteri ini dulu bersuara. Nggak apa-apa para menteri ini bersuara, tapi juga harus jelas juga siapa juru bicara yang memang akan mengurus ini. Misalnya ketika misalnya narasi yang dimulai oleh kepala BNPB lalu minta maaf, ini kan juga akan menimbulkan kesan negatif kan. Lalu misalnya dinamika yang disampaikan oleh Caimin lalu respon oleh Pak Bahlil juga negatif. Maka saya rasa juga ada orang yang misalnya juru bicara resmi atau misalnya siapa yang memang menanggapi kejadian bencana hari ini. Karena memang bahkan isu-isu yang munculnya kerinduan orang dengan juru bicara BNPB sebelumnya, ini kan sebuah sesuatu yang juga menarik. Atau misalnya juru bicara di era COVID misalnya. Ini kan juga menarik sebenarnya. Makanya saya rasa ini juga penting kita lihat bahwa juru bicara ini penting juga untuk tampil ke publik. Karena paling tidak ada ketika misalnya belum menemukan jawaban yang clear, paling tidak ada tempat bagi media bertanya atau masyarakat untuk menunggu informasi. Kalau tidak, ujung-ujungnya para politisi, mungkin para menteri memanfaatkan kekosongan komunikasi ini untuk cari panggung. Begitupun kepala daerah. Karena ketika tidak ada yang berbicara atau mungkin diam, maka akan ada orang lain yang memanfaatkan itu sebagai panggung politik. Meskipun nanti itu salah, mereka akan minta maaf.
paling tidak mereka mendapat atensi. Maka ini bagi pemerintah kerugian, bagi oposisi menguntungkan. Maka saya rasa orkestrasi ke depannya juga harus kuat di dunia kejurubicaraan, karena memang ketika misalnya ada yang tampil juga harus bisa mengklarifikasi dengan jelas, karena ini paling tidak bencana ini kan sesuatu yang bisa diduga, tapi bagi politisi yang menguntungkan, bagi oposisi ini cara untuk mengkritik pemerintah. Karena gagal soal hutan, soal mengolah banjir, soal komunikasi. Maka saya rasa ini penting juga ada pada orang yang memang harus lincah maupun andal untuk mengkomunikasikan ke publik, sehingga pemerintah juga diuntungkan dan tidak ada multitafsir komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat maupun dengan media. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Rifki. Ini juga semoga menjadi catatan bagi pemerintah, begitu kan, termasuk juga para korban bencana ini, dengan banyaknya upaya dan hal-hal yang sedang dilakukan oleh pemerintah juga semoga terbantu dengan baik seluruhnya. Jangan sampai kemudian hanya membuat gaduh-gaduh saja, begitu ya Mas Rifki ya, tapi juga memang harus dampaknya adalah untuk tujuan kemanusiaan agar membantu para korban yang berada di wilayah bencana seperti itu. Mas Rifki, sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Semoga di lain waktu kesempatan lagi untuk berbincang dengan topik-topik lainnya. Sekali lagi selamat sore, selamat beraktivitas kembali Mas Rifki. Ya, Mbak, terima kasih, Mbak. Ya, Tribuners, nantikan obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Aljabar Strategi ada Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun Fokus. Saya Nila Irda undur diri, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.